teman-teman semua, salam guru inovatif. Perkenalkan, nama saya Sagita Puspita Wiranta dari SD Kristen Pelita Nusantara Kasih Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video mengenai inovasi blended learning guna memenuhi syarat pada babak semifinal Lomba Literasi Guru se-Solo Raya. Ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan dua platform, yaitu Zoom dan Kahoot. Untuk Zoom, saya gunakan untuk memfasilitasi siswa yang belajar dari rumah. Sedangkan untuk Kahoot juga bisa diikuti oleh siswa dari rumah ataupun dari sekolah. Namun teman-teman, saya menyadari keterbatasan siswa yang tidak bisa membawa handphone mereka. Sehingga saya akan sedikit modifikasi untuk yang Kahoot. Jadi siswa yang tidak membawa handphone tetap bisa join, begitu ya. Oke, baik, langsung saja kita akan masuk ke sesi berikutnya untuk pemaparannya. Silahkan. Halo teman-teman, berbicara mengenai innovation of blended learning with Zoom app and Kahoot bersama dengan saya Sagita Puspita Wiranta. Langsung saja kita akan lihat di mana nih inovasinya. Mari kita lihat teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mau ajak teman-teman ingat kembali, melalui pandemi COVID-19 ini teman-teman, kita memang mengetahui bahwa sekolah mengalami perkembangan yang begitu luar biasa. Salah satunya adalah dengan inovasi metode blended learning. Sekolah juga harus mampu beradaptasi dan tentunya fleksibel dalam setiap pembelajaran. Apakah Anda hanya mengandalkan pembelajaran tatap muka saja di kelas? Oke, tentu saja tidak ya teman-teman ya. Untuk itu kita perlu memanfaatkan platform yang ada. Salah satunya adalah Zoom yang teman-teman sudah banyak gunakan di sekolah. Ada lagi teman-teman platform yang bisa kita gunakan, yaitu Kahoot. Kahoot ini sejenis seperti permainan, namun teman-teman bisa isikan ya soal-soal teman-teman yang teman-teman bikin dan kemudian teman-teman kasih jawabannya di situ dan nanti siswanya bisa milih, gitu ya. Kenapa sih kita harus ada platform yang jelas bisa mendukung kita sebagai guru untuk lebih mengembangkan potensi mengajar kita dan juga tetap mengikuti perkembangan digitalisasi ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan. Tapi kita tidak bisa pungkiri teman-teman bahwa kendala pasti ada. Ada siswa kita yang tidak bisa membawa handphone mereka ketika di sekolah ya. Karena mungkin ada keterbatasan ekonomi, keterbatasan biaya, atau dipakai orang tua misalnya. Nah, kita bisa menjembatani itu teman-teman. Dengan salah satunya kita pakai sedikit inovasi lah atau sedikit modifikasi di Kahoot ya, dengan cara menyediakan kertas yang berbentuk lingkaran, persegi, segitiga dan belah ketupat sesuai dengan warna yang ada di Kahoot opsinya ya, ada warna merah, biru, kuning dan hijau. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini karena kita siswanya sudah mulai libur ya teman-teman ya, bukan artian dalam libur karena ini memang masih masa pandemi, tapi memang ini sudah berakhir kegiatan PAS dan remedialnya, jadi di sekolah sudah tidak ada siswa ya. Ini adalah masa-masa tenang, jadi saya melibatkan guru-guru sebagai siswa saya. Oke, nah guru-guru di sini membawa 4 macam bentuk dan warna, jadi nanti ketika di setting sudah 3 detik terakhir, jadi saya akan bilang 3, 2, 1, yuk angkat jawabannya. Nah, diangkat seperti ini. Nah, nanti ketika sudah diangkat, ada jawaban yang berbeda, kita bisa fasilitasi. Kenapa bisa berbeda? Kalau sama, apanya yang sama? Prosesnya ataukah jawabannya? Kita bisa jembatani di situ. Gitu ya teman-teman ya. Jadi inovasinya di sini. Ada step-stepnya. Yang pertama jelas, guru harus menyiapkan materi pembelajaran baik itu online dan offline. Kalau offline kita siapkan ini teman-teman, dan juga silakan siswa diajak untuk membawa buku mereka, modul mereka. Kalau yang online jelas Zoom
sebagai jembatan kita atau fasilitas kita untuk bisa menjangkau anak-anak yang belajar di rumah. Dan yang kedua, guru juga harus sudah menyiapkan soal atau kuis ya, atau pertanyaan-pertanyaan pada Kahoot. Jadi nanti teman-teman bisa cek nih bagaimana cara membuat Kahoot untuk mengajar anak-anak. Bisa cek di YouTube banyak sekali. Kemudian step yang ketiga ya, ketika guru sudah menyiapkan materinya, guru juga harus menyiapkan Zoom ya, yang akan dipakai saat pembelajaran blended nanti. Jadi siswa di rumah mendengarkan via Zoom, siswa yang di sekolah atau di kelas kan kita bergilir biasanya ya. Secara offline juga bisa dijembatani dengan tadi membawa buku ya. Kemudian yang keempat, siswa di rumah menyiapkan Kahoot, dan juga siswa yang di sekolah yang punya handphone yang semuanya boleh dibawa juga bisa menyiapkan Kahoot-nya. Tapi kalau yang ada yang tidak bawa handphone, kita bisa jembatani pakai ini ya. Dan kemudian kelima, sama teman-teman, kita sebagai guru memang harus menyiapkan segala sesuatunya untuk kebaikan murid kita, supaya mereka bisa menyiapkan pembelajaran, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, yuk kita buat kertas, dari kertas lipat kita gunting sesuai dengan bentuknya yang nanti akan dipakai siswa untuk menjawab. Begitu ya teman-teman ya. Nah, setelah ini saya ada beberapa video yang teman-teman bisa lihat bagaimana cara mengaplikasikan inovasi ini di kelas. Begitu ya, jangan lupa habis ini ditonton selanjutnya, oke? Terima kasih teman-teman, kita akan lihat selanjutnya. Hello, good morning friends. Good morning. Okay, how are you today? Fine, great. Okay, everybody healthy today? Yeah. Okay, before we start our lesson today, I have yell. Yeah. If I say mathematics and you can answer is fun, like that, yeah. Okay, have you got it? Okay. Okay, let's start. Mathematics Is fun. Okay, let's check this out. Okay, we are going to learn about perimeters. Atau kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman bisa tahu keliling. Jelaskan dulu. Di sini tuh kita mau belajar tentang apa sih? Nah, kita ada kompetensi dasar yaitu di 3.9 dan 4.9. Ya, di 3.9 kita menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Begitu ya teman-teman ya. Namun Miss Nata hari ini akan batasi materi kita. Jadi kita hanya akan membahas bab keliling saja. Ya. Sebelum itu kita harus tahu tujuan pembelajaran kita apa, supaya nanti ketika kita belajar kita bisa fokus ke tujuan kita. Yang pertama adalah siswa dapat menentukan keliling suatu bangun datar. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan luas suatu bangun datar. Jadi kita baru ke poin yang pertama. Begitu ya teman-teman ya. Hari ini kita belajar tentang keliling. Nah, kalau kita bayangkan nih, keliling. Menurut teman-teman apa ini keliling? Boleh angkat tangannya? Oke, Dewi? Mengelilingi lapangan, Miss. Mengelilingi lapangan. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah kira-kira, keliling menurut kalian apa? Boleh, Kristi? Muter, Miss. Muter. Oke, terima kasih Kristi. Miss Nata akan next. Nah, kalau teman-teman ya pernah berkunjung ke lapangan sepak bola, perhatikan lapangan sepak bola ini ada teman-teman ada di situ. Bayangkan dulu, teman-teman ada di lapangan ya. Kemudian teman-teman melakukan pemanasan dengan cara berlari mengelilingi lapangan. Ya, apa yang teman-teman lakukan? Mengelilingi lapangan. Apakah teman-teman berlari di dalamnya atau di sisi-sisinya? Boleh angkat tangan? Oke, Dion? Berlari di pinggir-pinggirnya, Miss. Berlari di pinggir-pinggirnya. Dias ada pasukan lain? Sama, berlari di pinggir-pinggirnya. Nah.
Hal yang paling menarik di kelas adalah ketika siswa-siswi kita berdiskusi. Mereka akan saling mengemukakan pendapat mereka dan pemikiran mereka. Di sini, peran kita adalah menjembatani pemikiran mereka dan supaya mereka boleh terlatih di dalam menyampaikan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain. Selain itu, karena ini adalah pembelajaran blended learning, kita juga harus melibatkan siswa yang mengikuti melalui aplikasi Zoom. Jangan lupa tanyakan juga pendapat mereka. Buatlah mereka juga aktif bertanya dan menjawab, sehingga pembelajaran akan aktif. Setelah melakukan diskusi bersama dengan siswa di kelas dan siswa melalui Zoom, teman-teman bisa menunjuk 1 atau 2 orang siswa untuk menarik kesimpulan bersama. Kesimpulan yang sudah kita tarik adalah keliling diartikan sebagai jarak tempuh suatu titik dan akan kembali ke titik tersebut. Keliling adalah ukuran yang diperoleh sebagai hasil dari penjumlahan sisi-sisi bangun geometri datar. Ini adalah kesimpulan yang kita sepakati bersama di dalam kelas. Setelah menarik kesimpulan materi, selanjutnya adalah menjelaskan aturan permainan Kahoot. Untuk siswa online melalui Zoom, guru dapat menginstruksikan untuk membuka Kahoot mereka. Sedangkan untuk siswa yang offline di kelas yang tidak membawa handphone, guru dapat menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat bantu berupa kertas lipat yang berbentuk segitiga, lingkaran, bujur sangkar, dan persegi. Siswa di kelas akan mengangkat salah satu simbol pada detik terakhir. Setelah menjelaskan aturan permainan, guru meminta siswa untuk menyiapkan alat tulis. Siswa dapat memakai pensil atau ballpoint dan juga buku mereka. Siswa bisa menggunakan alat tulis mereka untuk menghitung, karena pada Kahoot nanti akan ada beberapa pertanyaan yang siswa harus jawab.
Nah, langkah selanjutnya adalah guru dapat membuka aplikasi Kahoot yang telah disiapkan guru sebelumnya. Jadi, sebelum pembelajaran, guru harus sudah membuat Kahoot, yaitu boleh berisi tentang pertanyaan, kuis, ataupun tentang pengulangan materi yang sudah disampaikan hari ini. Selanjutnya adalah pilihan jawaban pada Kahoot. Adalah bangun datar segitiga, persegi, bujur sangkar, dan lingkaran dengan warna yang berbeda yaitu merah, biru, kuning, dan hijau. Jangan lupa untuk siswa yang berada di kelas yang tidak membawa handphone bisa menunjuk satu bentuk dengan jawaban yang paling tepat. Setelah guru membuka pertanyaan, guru akan menghitung sampai 3 detik terakhir, dan pada detik-detik terakhir tersebut, siswa di dalam kelas mengangkat jawaban simbol Kahoot yang paling tepat menurut mereka. Untuk siswa yang berada di rumah yang memakai aplikasi Kahoot pada handphone bisa langsung menekan pada jawaban yang mereka anggap paling tepat. Setelah durasi pengerjaan pada Kahoot habis, aplikasi Kahoot akan langsung menampilkan jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat akan diberikan tanda centang, sedangkan jawaban yang kurang tepat akan diberikan tanda silang. Pada gambar ini, jawaban yang tepat adalah merah atau segitiga, yaitu 360 cm. Dengan soal mencari keliling persegi panjang yang memiliki panjang 120 cm dan lebar 60 cm. Setelah itu, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berani maju ke depan mempresentasikan jawaban mereka. Di sini, kita bisa melatih keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat mereka di depan kelas, dan teman-teman yang lain juga bisa menambah pengetahuan mereka.
Dari pertanyaan pada Kahoot tersebut, siswa mendapat informasi baru bahwa keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar dengan panjang ditambah lebar dikerjakan terlebih dahulu. Siswa dapat menuliskan informasi baru ini di dalam buku catatan mereka. Dengan demikian, pada hari ini siswa mendapatkan informasi baru, yaitu apa itu keliling dan bagaimana keliling persegi panjang dari metode blended learning, perpaduan antara Zoom dan juga Kahoot.